Halo kawan, di video kali ini Vlog Santai akan memberikan tutorial cara memperbaiki saklar yang rusak, di mana permasalahannya bisa teman-teman lihat sendiri seperti di video ini. Nah, lampu menjadi hidup mati seperti ini, padahal saklarnya sudah kita posisikan dalam posisi yang on, begitu. Jadi lampunya itu akan seperti ini terus teman-teman, dan semakin hari keadaannya semakin parah saja. Dan kalau kita misalkan dengar dengan baik di dalam saklar ini, terdapat suara kayak gitu, kayak seperti konektornya itu tidak terkoneksi dengan baik. Kadang-kadang dia mau menyala dan sebentarnya lagi akan mati dengan sendirinya. Oke lah, marilah langsung kita mulai proses untuk perbaikannya. Pertama-tama kita harus matikan dulu ini untuk arus di kilometer kita ya, di KWH kita. Kita off-kan dulu dan pastikan lampu-lampu di cok-cok kita itu sudah mati teman-teman, sudah nggak ada lagi arus yang mengalir. Oke, selanjutnya di sini kita langsung buka aja saklarnya yang rusak ini. Karena di sini saya tinggal di rumah kontrakan dan ini sudah lama banget juga ya bangunannya, kemungkinan saklarnya sudah kotor di bagian kuningannya itu. Nah, bisa jadi karena pernah dimasukin semut-semut ya. Kalau semut-semut itu kan suka membawa kayak pasir-pasir sebagai sarangnya, itu kemungkinan besar juga bisa membuat saklar ini menjadi rusak. Itu biasanya kuningannya sudah kotor dan tidak bisa terkoneksi dengan kuningan yang satunya, guys. Jadi kita buka hanya dengan obeng bunga saja. Nah, di sini yang pertama kita pastikan itu adalah kabel-kabelnya. Nah, teman-teman di sini pastikan dulu ini kabel-kabelnya sudah tersambung dengan baik. Nah, ini sepertinya sambungannya masih bagus ya. Jadi tidak ada masalah di bagian kabelnya. Oke, teman-teman, dan masalah selanjutnya di sini untuk bagian saklarnya itu tek-teknya itu tidak bisa dilepas. Tidak bisa dilepas, teman-teman. Jadi di sini caranya itu hanya kita akan bersihkan saja. Di sini untuk membersihkannya, teman-teman tinggal menggunakan cairan pembersih seperti thinner boleh, atau cairan pembersih HP kalau ada itu lebih bagus lagi. Kalau misalkan nggak ada thinner juga, boleh pakai bensin juga nggak apa-apa. Pakai petrolite juga nggak apa, teman-teman. Jadi kita bersihkan seperti ini, pakai aja kuas yang tipis, dan kita tetesinnya dari arah bagian atas, begitu. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mungkin punya penyemprot seperti itu ya, penyemprot angin semacam kompresor, itu boleh juga disemprot, teman-teman. Semprot pakai angin seperti itu, diisi cairan pembersih dulu, kemudian semprot pakai angin, itu akan lebih cepat dalam membersihkan saklar ini. Dan saya yakin trik sederhana ini akan berfungsi karena saya sudah pernah melakukan sebelumnya di saklar yang lain. Oke. Kemudian kita masukin lagi cairan pembersihnya dari arah bagian bawah supaya bisa masuk, teman-teman. Karena ini untuk celahnya itu lumayan sulit untuk dijangkau oleh cairan kita. Jadi kita harus benar-benar memasukkan yang banyak agar supaya bisa masuk ke bagian kuningannya itu. Karena kuningannya itu terdapat pas-pas sekali di bagian tombol-tombolnya itu ya, di bagian mencet-mencetnya itu. Di situ terdapat kuningan atau tembaga sebagai penghubung jalurnya kita. Nah, itu agak sulit juga dimasukin cairan. Jadi kita pencet-pencet seperti ini, tek seperti itu, agar supaya kotor-kotoran itu larut, teman-teman. Nah, kemudian kita boleh tes dulu nanti ini, tek terus ya, supaya kotorannya itu bisa mencair. Oke, kita bersihin dulu sedikit nih pakai lap, teman-teman. Dan kita bakal tes sekarang. Oh, sebelumnya kita ini dulu, kita pastiin dulu kabel-kabelnya itu sudah terkoneksi dengan kuat. Kita kuatin dulu lagi untuk baut-bautnya ini. Ya, ternyata sudah kuat, teman-teman. Berarti ini masalahnya memang bukan di kabel. Ya, ini sudah kuat kok. Ya, sudah keras sekali, guys. Sudah mantep nih untuk posisi kabelnya. Oke, kita tes dulu ya. Kita nyalain dulu untuk MCB kita.
atau kWh kita atau kilometer kita, itu sebutannya banyak banget ya. Ada yang bilang kWh meter juga. Oke teman-teman, itu lampunya sudah bisa menyala ya. Coba kita biarin dulu seperti ini, apakah dia akan menyala terus. Nah, sudah nggak main-main kayak tadi malam teman-teman. Coba aku liatin dulu ya. Tadi malam kan kayak gini nih posisinya. Tuh, itu lampunya di sana dan ini dia. Oke. Bisa menyala teman-teman. Tidak kedip-kedip lagi. Coba kita tes dulu ya. Nah, itu dia. Dia mulai lagi, guys. Nah, itu tuh. Dia kedip-kedip lagi dan suara kerebak-kerebaknya itu masih ada. Tuh, guys. Tuh, hidup mati lagi dia. Berarti ini belum sempurna untuk pembersihannya. Masih ada kotoran yang menghalangi dua konektor kita. Ya, jadi semacam cinta yang tidak mungkin bersatu begitu. Ada penghalang, ada kotoran begitu yang harus kita bersihkan lagi. Oke, jadi cairannya emang agak susah masuk ya. Jadi teman-teman harus sabar dalam membersihkan hal ini gitu. Jadi kita ulangi lagi untuk proses pembersihannya sampai benar-benar bersih teman-teman. Oke, kita pencet-pencet dulu seperti ini. Nah, ternyata masih kotor ya, masih kotor guys. Jadi langsung aja kita mulai lagi, kita bersihin lagi. Seperti tadi saya bilang ya, kalau teman-teman yang punya kompresor, punya alat penyemprot udara seperti itu yang keras, boleh teman-teman semprot pakai itu supaya cairannya itu lebih mudah masuk dan kotoran yang terdapat di kuningan kita atau di tembaganya itu bisa lebih mudah lagi untuk kita bersihkan. Oke, kita tes lagi ya, kita pencet-pencet seperti itu. Nah, bisa terlihat tuh cairannya bisa masuk ke dalam sepertinya dan sudah mulai menetes ya, cairan-cairannya itu kotor banget guys. Nah, sepertinya ini pernah dimasukin semut nih, kayak ada pasir-pasir kecil begitu. Oke. Oh ya, sebelum lanjut pembersihan tadi, jangan lupa dimatiin dulu untuk kWh meternya. Jangan sampai kita kesetrum teman-teman. Oke, kita masukin lagi cairan pembersihan dari bagian sini. Iya, sampai menetes dia, sampai mengalir itu kotor-kotorannya, semacam pasir-pasir kecil. Oke, kita siram aja guys. Kita siram aja seperti ini. Ya, kemudian kita keringkan sedikit. Dan di sini saya langsung pasang ulang saja saklarnya karena saya yakin pasti akan berfungsi dengan baik karena sudah saya siram pembersih tadi itu. Yakin banget kalau kuningannya pasti sudah bersih. Dan di sini untuk pemasangannya pastikan besi yang bergerigi ini mengarah ke samping. Jadi kiri kanan ada besi bergerigi dan gigi-giginya itu arahkan ke samping ya teman-teman. Karena itu akan mencengkeram pipa atau tembok. Nah, ini dia pipa atau tembok yang terdapat di bagian sampingnya. Jadi tadi itu ya, saat teman-teman membongkarnya jangan dilepasin boltnya sampai lepas-lepas sekali. Jadi biarin aja kayak gitu. Yang penting saklarnya sudah bisa kita cabut. Itu memang posisinya tidak lepas semua itu bolt-boltnya. Jadi masih tetap melekat. Kemudian kita pencet seperti ini. Ya, kita masukin satu-satu sisi teman-teman. Sorry ini nggak begitu nampak ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian kita pencet dia sampai benar-benar melekat. Selanjutnya kita kencengin bautnya, putar ke arah kanan. Dan di sini untuk memutarnya itu teman-teman, untuk mengencangkannya kita buat secara seimbang. Jadi yang kanan dulu atau yang kiri dulu kita putar secara seimbang ya, kita berikan keseimbangan di sini. Nah, supaya nanti untuk gigi-gigi kancingannya itu bisa melekat dengan sempurna. Jadi kiri kanan dia stabil teman-teman. Oke. Nah, sekarang sudah kuat.
Oke teman-teman, sekarang sudah kuat. Jangan terlalu dipasang juga, bisa-bisa patah itu untuk lubang bautnya. Dan sekarang kita tes lagi ini. Nah, kita tes lagi teman-teman. Tuh lampunya sudah menyala. Oke, ini dia lampunya. Sudah menyala dengan baik, tidak ada mati-mati lagi guys. Dan pada saat video ini saya posting, tidak ada masalah lagi di saklar ini. Dan itu kejadiannya sebenarnya sudah beberapa hari lalu, videonya saya rekam sudah mungkin sekitar semingguan, dan tidak ada masalah lagi. Pokoknya lampunya tetap menyala secara normal dengan perbaikan sederhana ini. Jadi sekian saja untuk video kita kali ini teman-teman. Semoga saja bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang lagi mengalami masalah saklar rusak, bisa menggunakan cara ini supaya kita tidak perlu lagi mengganti saklarnya dengan yang baru. Dan sepertinya saklar ini sih sudah berumur bertahun-tahun ya, udah lama banget kayaknya, dan masih tetap bisa kita fungsikan dengan baik teman-teman. Oke, sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita yang lainnya. Bye-bye.